Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di konten berbagi pengalaman kali ini, aku akan menceritakan kisah horor aku yang kedua. Bagi kalian yang sudah nonton video aku yang pertama, di situ aku sudah menjanjikan ke kalian bahwa akan ada kisah satu lagi horor yang aku bakal ceritain malam ini. Sebenarnya aku juga nggak harap dan nggak mendoakan diriku ya, amit-amit. Aku juga nggak mau. Sebenarnya masih banyak kisah horor yang aku alamin semasa hidup. Cuman yang paling membekas dalam hidup aku ini bener-bener yang cerita yang pertama itu waktu zaman aku masih SMP, sama cerita yang bakal aku ceritain sekarang. Untuk kalian yang kemarin sudah dengerin video aku, terima kasih banyak. Untuk komennya juga terima kasih. Untuk yang nungguin video aku yang kedua ini juga aku ucapin thank you juga buat kalian semua. Buat kalian yang kemarin dengerin video aku, kemarin aku udah jelasin ya bahwa aku itu hidup sendirian di kota Tuban. Jadi aku perjelas lagi, dari usia aku 14 tahun tuh aku mulai pindah di kota Tuban di Jawa Timur. Pindah ke sana itu sampai aku usia 24 tahun. Jadi aku di sana tuh sekitar 10 tahunan. Kisah ini tuh dimulai dari aku kisah ini tuh bermula dari aku umur di 23 tahun. Jadi hari itu aku bener-bener nggak ada apa-apa, nggak gimana-gimana juga. Hari itu aku ngelewatin hari kayak biasa aja. Terus tiba-tiba malam-malam itu aku dierep-erep. Aku nggak tahu ya bahasa kalian tuh apa. Dierep-erep itu sama aja kayak orang ketindihan, atau kalau kalian masih nggak ngerti juga itu kayak orang yang susah tidur. Jadi kita tidur tapi susah gerak maksudnya. Jadi kita tuh tidur, kita susah bergerak dan nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya kita itu sadar kalau kita tuh mau bangun tapi nggak bisa. Jadi waktu itu aku tidur, terus aku ngerasain, oh ya ini aku dierep-erep lagi nih. Aku kerasa aku nggak bisa gerak. Tapi tiba-tiba aku denger ada orang yang memperkenalkan dirinya. Dia bilang namanya Vivi. Dia bilang ke aku, dia bilang, perkenalkan, aku beneran guys, aku cerita ini bener-bener sampai merinding banget. Kalau aku masih inget kejadian itu, aku bener-bener jujur, aku tag video ini berkali-kali karena aku nggak konsen nginget kejadian itu lagi. Sebenarnya aku lumayan takut buat cerita ini, tapi aku udah terlanjur janji sama kalian di video aku yang pertama. Akhirnya aku putusin buat cerita. Dia memperkenalkan namanya sebagai Vivi. Dia bilang berulang-ulang kali, perkenalkan namaku Vivi, perkenalkan namaku Vivi, aku Vivi, aku Vivi. Aku nggak berusaha mau jawab karena aku beneran sadar, even aku nggak bisa gerak sekalipun, aku tuh sadar, aku tuh denger, aku sadar betul aku sendirian di rumah. Dan itu siapa yang ngomong? Aku nggak mau jawab, aku cuman berusaha gimana caranya aku bisa bangun. Akhirnya dengan sekuat tenaga, aku berdoa, aku bangun. Aku langsung lari ke rumah tetanggaku. Kebetulan rumah aku itu, jadi kita kayak satu komplek, itu satu pagar ya, kayak rumahnya tuh jajar-jajar gitu. Jadi nggak ada pembatas antara tetanggaku yang satu dengan yang lainnya, kecuali di pagar depan sana. Aku langsung lari ke rumah tetanggaku yang untungnya aku udah akrab banget sama dia. Aku gedor pintunya, itu kemungkinan sekitar jam 2 pagi atau mungkin jam setengah 3 pagi. Aku gedor. Dia kaget, dia sempat kaget kenapa aku gedor malam-malam. Terus aku ceritain kejadiannya. Dengan berbaik hatinya, dia mengizinkan aku di malam itu untuk tidur di rumahnya. Aku mutusin malam itu tidur di rumahnya. Keesokan paginya pun aku masih belum berani buat balik ke rumah. Jadi rumah aku itu even siang sekalipun rumahnya itu terkesan gelap, karena rumahnya itu lebih ke panjang dan nggak terlalu lebar. Jadi kalau panjang kayak gitu dan ventilasinya nggak ada di tengah-tengah, itu rumahnya even pagi sekalipun itu dia gelap. Aku lumayan parno dan nggak berani balik ke rumah. Jadi kalau aku pulang ke rumah, aku mandi atau aku makan tuh aku minta ditemenin salah satu pembantu dari tetanggaku itu, yang aku juga kebetulan
alhamdulillahnya udah kenal sama mereka, mereka juga anggap aku kayak keluarga sendiri. Akhirnya aku selama berapa hari itu aku cerita ke mama, aku telepon ke mama, aku bilang kalau aku benar-benar ketakutan dan kenapa aku selalu dari dulu diganggu model macam seperti itu, padahal aku nggak minta dan aku benar-benar nggak mau. Akhirnya mama mutusin untuk ya udah kalau memang kayak gitu coba aja panggil kiai di daerah sana, tanya sama Mbak Ika, orang yang sudah lama tinggal di situ, mungkin dia lebih kenal tetangga atau mungkin punya saudara yang bisa ngaji di rumah. Akhirnya aku tanya sama Mbak Ika, kemudian Mbak Ika nyaranin aku untuk tanya sama pembantunya. Nah, di pembantunya ini tuh di desanya ada orang yang bisa untuk ngaji atau seenggaknya tahulah apakah benar di rumah itu tuh ada hantunya atau enggak. Karena kalau seumpama itu diulang lagi guys, bayangin ya kalian hidup sendiri di rumah, malam itu benar-benar ada orang yang memperkenalkan dirinya. Apa kalian bakal berani tidur sendirian ngulang lagi di hari yang sama? Aku benar-benar nggak berani. Akhirnya hari itu aku pergi sama pembantunya Mbak Ika itu ke salah satu penduduk di sana. Aku bilang penduduk karena lumayan jauh ya jaraknya di antara rumah aku ke tempatnya rumah daerah pembantuku itu lumayan jauh dan dia itu kayak di desa terpencil. Aku datang ke sana, ternyata yang disebut dengan kiainya itu lumayan masih muda dan sempat aku mengunderestimate emang beneran ya, maksudnya masih usia segini tuh sudah mampu seperti itu. Terus kemudian dia juga cerita ngomong katanya hantu zaman sekarang itu kekinian, mereka bisa main handphone. Wah, aku makin down, makin nggak percaya di saat aku bener-bener butuh bantuan, kok malah dapetnya sama orang yang menurut aku kurang meyakinkan. Jadi aku ngerasa kalau ya udahlah, udah terlanjur datang jauh-jauh, nggak mungkin dong aku udah ceritain apa pengalaman aku, nggak mungkin juga terus akunya ngebatalin. Aku juga nggak enak sama pembantunya Mbak Ika yang udah jauh-jauh nganter aku ke sana. Akhirnya dia ngelakuin pengajian di rumah aku. Dia nggak bilang apa-apa soal, dia cuma tanya kejadiannya kayak gimana, terus intinya dia cuma bantu mendoakan aja di rumah itu. Nah, karena aku balik-balik lagi, aku bener-bener parno, aku nggak mau ya aku hidup sendiri, aku tidur. Kalau aku nggak bisa bangun lagi, kalau aku nggak kuat bangun lagi, terus gimana? Akhirnya aku tetap minta sama mama aku buat pulang. Tapi karena kondisi keadaan pekerjaan yang tidak memungkinkan, akhirnya mama aku nyaranin buat telepon kakak aku yang tinggal di Surabaya. Akhirnya aku telepon, minta dia untuk datang nemenin aku setidaknya beberapa hari sampai aku ngerasa terbiasa dengan tinggal sendirian di rumah itu. Oh ya guys, asal kalian tahu, selama proses itu aku nggak pernah tidur di rumah. Jadi aku itu ke rumah cuman mandi atau enggak makan, terus aku balik lagi ke rumahnya Mbak Ika. Aku tidur di sana itu selama berhari-hari lamanya. Jadi aku akhirnya mutusin, karena aku nggak enak numpang terus di rumahnya orang, aku telepon ke kakakku, minta buat ditemenin. Akhirnya dia setuju dan mau, dia datang ke rumahku. Awal dia nggak terlalu percaya sama apa yang aku omongin. Yang nggak percaya itu nggak cuman yang percaya sama aku cuman mamah aku sih. Kebetulan papa sama kakak aku tuh kayak oh ya, oh mungkin perasaanmu aja atau apa atau gimana lah. Pokoknya mereka kurang terlalu percaya sama aku. Tapi malam itu anehnya saat kakakku bilang ke aku dia nggak percaya, malam itu juga dia nangis, dia nunduk, terus dia bilang iya aku percaya. Aku bener-bener merinding, ini orang kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini. Ternyata dia bilang ke aku kalau ujung telapak kakinya itu ada yang pegang. Itu bener-bener merinding banget. Tapi aku merinding dan takut, tapi aku juga terima kasih banget. Karena apa? Karena berarti ada orang yang mengalami yang sama apa yang aku alamin. Jadi apa yang aku rasain itu nggak bohongan atau nggak cuman perasaanmu aja. Malam itu kita akhirnya berdua ketakutan
kita dempet-dempetan di kamar. Waktu kita coba mengalihkan, kita cerita ke hal yang lain, kita cerita tentang masa-masa indah zaman kecil dulu, itu ada bunyi sepeda dong. Ada bunyi sepeda anak kecil kring 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 di ruang tamu. Guys, kalau kalian tinggal di rumah kalian dengan tempo waktu yang lama, kuping, mata kalian tuh bakal terbiasa. Aku ngomongin sambil merinding. Kuping, mata kalian tuh bakal terbiasa sama keadaan sekitar. Jadi kalau suara itu ada, oh ada di kamar, oh itu suara pintu yang di sini, oh itu suara pintu yang di sana, itu kalian pasti tahu kok. Dan dan itu tengah malam, mungkin itu sekitar jam 2 ya. Kita masih ngobrol aja karena kita kan jarang ketemu tuh, walaupun antara jarak Tuban dan Surabaya itu cuma 3 jam. Tapi karena kakak aku sudah berkeluarga, ya kalian tau lah ya. Jadi kita tuh jarang ketemu. Akhirnya kita ngobrol panjang lebar dan udah sampai di jam 2 itu kita denger suara kring 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 kring. Kayak menurut aku tuh kayak sepedanya anak kecil, dan itu suaranya di ruang tamu. Coba pikir, kalian pasti tahu lah. Coba kalian bayangin, misal nih aku duduk di ruang tamu, terus ada suara di kamar atau ada suara di dapur, kalian pasti akan ngeh itu suara di mana, dan akan ngeh juga kalau misal suara itu di luar rumah. Tapi nggak mungkin di luar rumah, karena nggak mungkin ada anak kecil yang naik sepeda ontel itu di jam 2 pagi ya. Di jam 2 pagi di areanya rumah aku itu lahan, baru habis gitu ketemu pagar, baru jalan raya. Nggak mungkin suaranya sejelas itu kan akunya denger. Kita berdua cuman lihat-lihatan, nggak saling ngomong apa-apa. Bener-bener kita kaget berdua, terus kita diem. Akhirnya besok paginya kita saling cerita, denger nggak tadi malam, denger. Aduh, itu pokok kejadian itu minta ampun banget. Nah akhirnya kakak aku tuh, dia karena ngerasain juga pengalaman itu, dia mulai nginget-nginget siapa temen dia kira-kira yang seenggaknya bisa dimintain bantuan, karena aku nggak merasakan ada perubahan setelah ada kiai itu datang ke rumah. Setelah dia inget-inget, ternyata dia punya temen yang katanya bisa ngelihat makhluk halus. Balik lagi guys, aku emang orangnya kayak kurang yakin ya, maksudnya karena temannya dia itu bukan kiai atau bukan orang yang memang dinilai terkenal atau oh iya orang itu bisa lihat, enggak. Cuman itu teman mainnya dia, tapi menurut dia temannya itu memang punya keahlian untuk melihat makhluk halus. Akhirnya malam itu temannya kakakku itu datang ke rumah. Dia sebelumnya udah dengerin apa yang aku ceritain, dan kakakku juga cerita pengalamannya dia pribadi. Dia datang, dia ngelihat di pekarangan nggak ada apa-apa. Dia masuk, dia bilang permisi ya, mau masuk, iya boleh. Dia lihat di ruang tamu juga nggak ada apa-apa. Kemudian dia masuk ke kamar aku yang ke-1 dan kamar aku yang kedua juga nggak ada apa-apa. Sampai ke dapur dia bilang nggak ada apa-apa, ini nggak ada. Aku bener-bener kecewa. Dia dengan santainya bilang, enggak kok, nggak ada apa-apa, nggak ada orang lain, dan bahkan nggak ada hantu di sini. Aku bener-bener tadinya nggak percaya, tapi kalau ada yang bilang kayak gitu juga rasanya kayak down ya. Duh, kok aku nggak bisa membuktikan nih di saat seperti ini. Akhirnya kita ngobrol lagi di depan, di pekarangan, dia tanya lagi, kita cerita-cerita lagi. Terus entah kenapa aku terbersit punya kepikiran, loh, kan ngelihatnya belum sampai tuntas, kan masih sebatas di dapur aja. Sedangkan di dapur itu ada pintu. Nah di pintu itu tuh kamar mandi, jadi kamar mandinya aku tuh nggak dalam ruangan, agak outdoor gitu. Memang satu tempatnya aku sendiri, tapi kamar mandinya itu kita bisa ngelihat langit lah. Mas gimana ya aku bahasa ini, jadi di kamar mandi itu langsung area luar gitu. Akhirnya dia buka dong pintu itu, pintu belakang itu dia buka, terus dia ngelihat ke kamar mandi, terus dengan santainya dia bilang, oh di situ, bayangin, oh di situ, gila nggak? Di situ gimana mas? Aku bilang gitu. Oh iya di situ, ada di kamar mandi, lagi duduk, bilang gitu. Wah aku langsung lari ngibrit ke depan, karena kakak aku nggak ngikutin aku, jadi aku cuman berduaan sama temennya itu. Akhirnya
aku udah lari ngibrit, dia pelan-pelan nyusulin aku dong ke depan. Dia bilang gini, oh enggak kok, dia nggak jahat, dia cuma pengen kenalan sama kamu, dia suka sama kamu, bilang gitu. Hah? Aku bilang, suka kenalan? Iya, katanya dia itu cewek memang. Udah aja kamu nggak apa-apa kok, samperin aja ke belakang, orang dia cuman kepingin kenalan, nggak yang gimana-gimana. Akhirnya aku mencoba memberanikan diri. Aku gimana ya guys, antara perasaan kesel juga antara perasaan kesel tuh karena aku udah capek. Aku capek setiap malam harus riwa-riwi balik dari rumah aku ke rumah tetanggaku. Aku juga udah malu juga sama dia. Bahkan orang di sekitar situ tuh sampai tahu dan sampai tanya, itu mbaknya kenapa sih kok setiap malam bawa bantal, bawa kasur, bawa selimut, pindah tidur ke rumahnya tetangga. Aku bener nggak nyaman, aku udah stres, aku udah emosi, masih takut juga, perasaan aku campur aduk. Tapi aku yakin untuk ya udah maunya apa sih aku gitu. Aku datang ke belakang karena aku masih ditemenin sama kakak temen aku, jadi aku ngerasa ya udah berani aja. Aku datang ke belakang itu, terus ini bener-bener di situ tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba aku merindingnya setengah mati. Jadi aku udah di belakang, jadi cerita aku udah di belakang, itu belum merinding. Terus tiba-tiba aku ada satu momen yang dimana aku bener-bener merindingnya minta ampun. Kamu tahu nggak guys, temennya kakak aku bilang apa? Merinding ya? Kamu merinding ya? Iyalah, orang kamu dipeluk dia. Aku bener-bener nggak habis pikir, ini aku cerita kayak gini nih, aku merinding sampai ke kaki-kaki. Kalau nginget kejadian itu lagi, aku langsung ngibrit lari ke depan dan aku benar-benar nangis di sana. Aku udah fix nggak mau lagi. Aku udah fix bingung nggak mau lagi tinggal di rumah aku sendiri. Aku juga bingung aku harus mau kemana. Aku nggak ada tempat tujuan lain. Aku benar-benar harus selesaiin ini. Akhirnya kiai yang kemarin itu dia datang lagi. Dia datang sendiri guys ya, aku nggak minta dia buat datang. Jadi dia datang sendiri tiba-tiba, terus dia ngasih aku tuh satu air yang katanya udah dibacain doa. Dan kalau setiap malam habis aku bersihin rumah itu, semua sudut di rumah itu harus dicipratin air itu. Sebenarnya antara percaya nggak percaya, cuman karena ya udah sih dijalanin aja. Kalau kata kakakku ya udah toh dijalanin juga nggak ada ruginya, ya udah aku coba untuk jalanin aja. Nah di situ aku agak nggak tahu kenapa, mungkin sugesti atau apa, aku ngerasa agak tenang aja. Akhirnya keesokan malamnya entah kenapa itu aku mungkin kecapean ya, jadi selama ini aku selalu tegang, selalu tidur malam dan ketakutan di saat ada kakak aku, di saat kiai udah datang, di saat semua itu sudah waktu juga udah berjalan. Jadi kayak perasaan aku udah nggak terlalu yang kebit-kebit lagi. Aku udah mulai terbiasa, mulai aku jadi ngalamin rasa ngantuknya tuh di awal kayak orang balas dendam gitu loh guys. Jadi selama berhari-hari lamanya aku selalu tidur nggak pernah tenang. Sekalinya aku dapat rasa ketenangan, aku langsung tidur itu sekitar jam 7 malam tuh aku udah tidur. Jam 7 malam aku udah tidur, aku kebangun jam 9. Pada zaman itu aku pakai BlackBerry mini. Aku lagi tidur. Aku biasa ya, kita kan kalau lagi tidur pasti cari-cari HP. Pas aku kebangun, aku langsung cari HP. Di situ HP aku bener-bener panas sepanas-panasnya. Aku lumayan kesel, aku mikirnya kakak aku nih jangan-jangan habis pakai telepon mama, terus berjam-jam sampai panas kayak gini. Aku panggil namanya, kakakku, kok nggak dia nggak jawab aku, kemana aku gitu. Akhirnya begitu aku keluar, ternyata dia ada tamu. Jadi ada temennya dia datang di pekarangan depan itu. Ya udah, akhirnya begitu aku lihat HP-ku itu ada invite BBM dong. Dan kalian tahu nggak namanya siapa? Aku serius, aku bener-bener merinding ini. Nggak tahu ini kelihatan di kamera apa enggak, aku beneran merinding. Namanya itu Vivi Waluko.
Jadi aku bener-bener langsung teriak manggil kakak aku. Terus aku kasih lihat dia HP ku, ada invite BBM atas nama Vivi Waluko. Dia bener-bener ngangak sejadi-jadinya. Terus habis gitu aku langsung decline. Aku decline nama itu, kita berdua lari ke rumahnya tetangga aku. Sampai temennya kakak aku tuh beneran ditinggal, nggak, entah kenapa kita lebih nyaman di rumahnya tetangga aku itu. Buat ceritain lagi kisahnya itu, bahwa ada yang invite BBM aku namanya Vivi Waluko. Tapi kakak aku terus coba nenangin, dia nanya sama aku, mungkin kamu punya temen dulu, entah SD, SMP, SMA, atau aku zaman kuliah atau di tempat kerja yang namanya itu Vivi Waluko. Aku inget aku punya temen SD, namanya itu Vivi. Tapi seingatku tuh namanya Vivi Rahayu, bukan ada Waluko. Aku juga sampai detik ini, kadang kalau aku ingat kejadian ini, atau kalian yang tahu kisah ini, atau kalian yang lagi dengerin kisah ini, bisa komen di bawah, Waluko itu nama apa ya? Kok kalau aku denger kayak nama marga, cuman aku pernah coba cari tahu itu di Google, itu nggak pernah ada nama marga Waluko itu apa. Tapi kalau itu memang Vivi temen aku waktu SD, nggak mungkin banget. Kenapa aku bilang gini? Karena masa aku udah bener-bener lost contact apapun sama teman SD, karena aku tinggalnya memang pindah-pindah. Jadi selama aku dari SD ke SMP, kemudian itu udah pokoknya nggak pernah kontak lah sama teman SD satupun aja yang berteman sama aku tuh nggak ada. Apalagi sampai Vivi yang notabene pas zaman SMP tuh nggak terlalu deket banget sama aku, terus tiba-tiba dia ngontak, apalagi namanya juga sama, cuma nama di depannya aja. Pokoknya hari itu bener-bener, pokoknya masa-masa itu bener-bener bikin aku lama untuk pulih ya. Jadi aku lumayan trauma itu sampai berbulan-bulan lamanya. Kalau nggak salah aku masih trauma dan ketakutan numpang kanan kiri itu sampai 4 bulan. Aku sampai 4 bulan tuh masih belum bisa pulih dari kejadian itu sama sekali. Bahkan mungkin sampai detik ini kalau aku ingat pun aku masih ketakutan banget, dan masih jadi kayak misteri di aku, dia itu siapa. Nah setelah sekitar beberapa bulan berlalu, aku ada ngobrol sama tetangga aku kan, dia sempat memberanikan diri untuk nanya sama aku, kenapa sih kok tiap malam ngelihat kamu tuh selalu bawa bantal, guling, selimut, itu pindah ke rumahnya Mbak Ika, memangnya kenapa di rumah? Ya mau nggak mau aku ceritain dong kenapa kejadian runutannya. Terus tetangga aku dengan santainya, bapak-bapak ya, dia bilang gini, biasanya sih kalau ada yang kayak gitu itu dibilang suka sama kamu, mungkin weton kalian sama, atau usia kalian sama, atau ada sesuatu kemiripan di antara kalian, entah tanggal lahir ataupun tahun yang sama. Itu aku merinding lagi. Jadi dan mungkin dia memang beneran suka sama kamu, pingin berteman sama kamu. Tapi aku ingetin lagi, jangan pernah tergoda untuk berteman sama makhluk halus. Dalam hati aku gila aja, aku aja udah trauma kayak gini, gimana ya aku sampai mau punya keinginan berteman sama mereka. Katanya karena mereka itu mampu membuat kita lama kelamaan itu kayak takluk. Terus lama-lama mereka kayak seolah-olah baik di awal, tapi niat dan tujuannya mereka itu adalah ingin mengembalikan ke kita, ngasih tahu kejadian kenapa mereka meninggal. Misal pun dia meninggal karena kecelakaan, menurut bapak itu sih dia bisa bikin aku meninggal dengan cara yang sama. Tapi aku nggak tahu ya guys, aku nggak bisa benerin apa omongannya bapak itu, dan aku nggak tahu juga kenapa dia ngomong kayak gitu. Tapi ada make sense-nya itu karena teman kakak aku bilang katanya dia itu memang seumuran sama aku.
Jadi kita mungkin ada sisi kesamaan, makanya dia bisa suka sama aku. Entahlah, pokok sampai detik ini itu masih menjadi misteri dalam hidupku, dan biarlah itu menjadi misteri. Oke guys, segitu dulu cerita dari aku. Buat kalian yang punya cerita horor, kisah horor, pengalaman yang sama, kisah nyata kayak aku, dan yang mau berbagi, kalian bisa share di email aku di bawah ini. Nanti aku bakal ceritain pengalaman kalian di video aku berikutnya. Oke, bye bye.